Jadi bahan UTS-nya udah jelas ya Bapak Ibu ya, dari pokoknya pertama kali masuk di semester ini sampai yang terakhir itu kemarin itu ya, eh, grup permutasi itu. Dari awalnya dari apa itu subgrup ya, subgrup normal gitu. Silakan, mungkin Bapak Ibu di luar dapat soal ya, atau kan ada textbook itu dari Hersten atau ya yang edisi 3 maupun edisi kedua, di situ ada soal-soal tapi eh, utamakan soal yang ini aja ya, yang mudah aja, mudah sama yang pertengahan ya. Tidak harus yang kalau yang di apa edisi ketiga itu kan ada soal yang berbintang tuh. Kalau bintang satu tuh masih masih masuk. Tapi kalau bintang tiga ya tidak eh, tidak nyampe ke sana. Beta sih tahu. Coba lihat di situ loh. Beta sih tahu betul ini.
Izin bertanya, Pak Yudi. Ya, silakan. Ya, saya ada tadi browsing soal dapat Pak Yudi ada pembahasannya, tapi ada saya yang belum paham Ya, automorfisme. Jadi disebutkan bahwa ada himpunan, ada grup G di bawah operasi perkalian yang T, operasi T memetakan X ke X kuadrat, buktikan bahwa T merupakan suatu automorfisme. Nah, untuk membuktikan automorfisme itu berarti dibuktikan yang pertama dia homomorfisme, kemudian dia satu-satu dan dia pada. Nah, saya belum paham yang pembuktian ketiganya yang pada. Terima kasih Pak Yudi. yang pada ya. Ini jadi ceritanya Ya, ada grup grup G di G. bawah operasi perkalian, Hmm, fungsi T memetakan X ke X kuadrat, oke. buktikan Dan bahwa T merupakan suatu automorfisme. tidak ada keterangan apa-apa lagi, Bu ya. Tidak ada keterangan apa-apa lagi, hanya G di bawah operasi perkalian. Eh, grup G-nya ini mestinya abelian ya, benar nggak? Kalau tidak Coba saya abelian, cek lagi ya Pak. ada nggak ada keterangan abelian nggak? Kalau nggak abelian, dia tidak akan jadi, kecuali soalnya menanyakan periksa apakah T itu adalah automorfisme ya. Kalau apakah eh, apabila G-nya itu tidak abelian, dia tidak bisa tidak atau bukan merupakan home ya, jadi nggak akan merupakan automorfisme. Tapi kalau di situ dikatakan T-nya adalah atau periksa bahwa T adalah automorfisme, itu kan ada diberi petunjuk bahwa itu grupnya itu pemetai automorfisme, kita diminta memperlihatkan
Tapi itu hanya akan bisa jadi automorfisme kalau grup G-nya abelian. Karena Oh iya, begini, iya betul Pak Yudi. Tadi saya lihat di pembahasan yang pertama yang homomorfisme itu XY-nya berubah jadi YX ya Pak Yudi ya. iya, Ya, di sini kan pemetanya X dipetakan ke X kuadrat. Jadi kalau untuk home-nya, ini sekarang aja kayak bahas secara detail ya. Kita dengan catatan ini G abelian atau dengan kata lain komutatif. Jadi untuk home-nya kita periksa bahwa kalau TXY ini kan menurut definisi ini adalah XY kuadrat sama dengan XY kali XY. Dan ini karena dia asosiatif bisa ditulis sebagai X, YX kali Y. Nah, supaya menjadi TX kali TY, ini yang tengah harus tukar tempat kan. Ini. Sehingga ini bisa ditulis sebagai XX, YY, yang mana X itu adalah X kuadrat, Y kuadrat. Nah, X kuadrat menjadi TX, Y kuadrat menjadi TY. Jadi dia home ya. Kalau satu-satunya, untuk menunjukkan injektifnya, itu kan kita, oh ya ini pertama harus sebaiknya diberikan pengantar, misalkan ambil XY sembarang. Gitu. Ya, untuk satu-satunya, kita misalkan ada dua unsur XY anggota G dengan TX sama dengan TY. Kita mau membuktikan bahwa apa? X dan Y itu sama. Oke, di sini kita dapatkan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Sebentar, kita bisa tahu samanya gimana. kalau dipindahkan ke ruas kiri Pak Yudi jadi X kuadrat min Y kuadrat, lalu difaktorkan. Oh, enggak. Eh, ini kan operasinya perkalian aja yang ada ya. Jadi kalau dipindahkan X, kalau kita kalikan X inverse, ini X sama dengan X inverse Y kuadrat. Kemudian, maksudnya ini kalikan X inverse dari kiri ya. Gini. Caranya, triknya adalah kalikan X inverse dari kiri, Y inverse dari kanan. Y inverse, berarti yang sana X inverse dari kiri, Y inverse dari sebelah kanan. Maka ini yang X kena X inverse ini hilang jadi identitas. Nah, ini menjadi X inverse Y. Ya. Nah, tetapi ya sebentar belum bisa ini. Oh iya ya, karena abelian, baru ingat ya. Ini karena abelian, ini bisa ditulis jadi Y X inverse. Nah, tapi ini sama dengan apa? X Y inverse inverse. Kita ingat sifat dasar grup bahwa AB kalau inverse itu adalah A inverse, B inverse A inverse ya. B inverse A inverse. Jadi kalau dari ini kita satukan dalam bentuk inverse kan kita putar balik dulu terus masing-masing diambil inverse-nya kan. X inverse jadi X, Y jadi Y inverse. Oke. Nah, kalau ada dua unsur, jadi misal ini adalah A, ya. Kalau ini adalah A, maka ini adalah A inverse kan. Kalau kita punya A sama dengan A inverse, berarti kesimpulannya apa? A itu adalah identitasnya. Tapi belum tentu sebenarnya. Kalau abelian, sebentar, kalau abelian, ini kalau suatu unsur self inverse itu belum tentu identitas. Saya kasih catatan dulu, ini berubah ini karena abelian.
karena G apel. Nah, sekarang gini, kalau kita bisa buktikan A adalah identitas, maka kita atau gini deh. Ini kalau pembuktian begini terlalu panjang. Sebenarnya satu-satu atau injektif itu juga bisa kita periksa dari kernelnya. Mungkin biar lebih hemat ini aja. Karena ujung-ujungnya nanti juga sama menunjukkan. Tapi ini sekali lagi ini ada sifat dari kernel yang juga harus, ya saya khawatirnya tidak begitu teringat ya. Jadi menunjukkan injektif itu salah satunya bisa dengan periksa kernelnya. Jadi kan ada sifat, ada lemma ya, lemma atau teorema saya lupa. Kalau nggak salah sih lemma ya. T injektif jika dan hanya jika kernel dari T, kernel T, ingat kernel, itu hanya memuat satu unsur yaitu identitas. Gitu. Jadi kalau ini kalau kita bisa menunjukkan bahwa T itu kernelnya hanya memuat satu unsur yaitu identitas, itu sudah cukup untuk membuktikan, untuk menyimpulkan bahwa T itu injektif. Jadi sekarang kita ambil aja satu unsur ya. Misalkan A anggota kernel T. Kernel T ya. Oke, disimbolkan ini boleh. Biasanya kita pakai simbol K ini ya, K. Tapi KT gitu nggak salah ya. Tapi ya biar nggak salah, nggak apa-apa lah kita tulis gini, kernel ya supaya nggak salah. Misalkan itu anggota kernel T. Ini berarti TA yang itu adalah A kuadrat, ini adalah identitas. Gitu. Kemudian ada keterangan lagi nggak, Bu, di soalnya itu? Atau bisa di-share nggak soalnya itu? Oh, baik. Saya share screen aja ya, Pak. Ya, sebentar. Jadi ini kayaknya perlu asumsi-asumsi tambahan. Oke, T ambil X yang kita. Oke, kalau yang itu nggak bisa yang nomor 2 ya. Itu kalau grupnya aditif ya kita tahu minus, tapi kan tidak ada ini. Ini kan bukan tentang apa, operasinya bukan operasi bilangan ya, operasi anggota grup. Sepertinya ini operasinya perkalian ini, Pak. Nah, saya bisa lihat soalnya nggak? Enggak, Pak. Di sini hanya ada kalimat ini aja, Pak. Apakah pemetaan berikut adalah automorfisme? Gitu aja, Pak, pertanyaannya. Oh, jadi bukan perlihatkan. Kalau pertanyaan apakah itu tadi seperti yang pertama saya sebutkan ya. Kalau pertama kalau abelian dia bisa jadi dia adalah home betul. Tapi untuk sifat ininya satu-satunya kita nggak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan bahwa dia adalah injektif ya. Ini pengerjaannya juga tidak. Kalau yang G plus itu memang kan ada operasi pengurangan itu kan adalah inverse dari operasi penjumlahannya kan. Tapi kalau operasinya perkalian seperti yang B itu,
G kali ya. Itu jawabannya tidak. Ya, pertama gini. Ini nggak ada keterangan G-nya Abel ya. Tidak ada Pak, hanya begini aja. Nggak ada. Oh, kalau G-nya tidak ada keterangan Abel, jawabannya itu jelas tidak ya. Karena bisa gagal di home-nya, bisa gagal di injektifnya. Kalau Baik, G-nya tidak Abel, itu di home-nya saja udah gagal. Ya. Sementara kalau G-nya Abel, seperti yang ditunjukkan tadi, itu di home-nya iya berhasil, dia home benar, tapi injektifnya kita nggak bisa tunjukkan. X kuadrat sama dengan Y kuadrat itu nggak mesti X-nya sama dengan Y. Gitu ya. baik Pak, saya stop share ya Pak. Iya, oke, makasih. Makasih Pak. Oke. Silakan yang lainnya kalau ada ya. Izin bertanya Pak, Iya. untuk yang subgrup normal itu masih masuk materi di UTS ini ya Pak? Masih. Masih. Saya ada contoh, apa sih ada soal Pak Hmm. dari buku Fadli Masud, boleh di-share ya Pak? Boleh. Oke. Bapak, saya izin share-nya di grup WA, nggak apa-apa Pak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Nanti saya tampilkan. Yang nomor berapa, Bu? 4 ya? Atau yang nomor lain? Yang nomor 4, iya Pak. Nomor 4. Iya. Oke, saya tampilkan dulu. Misalkan G operasinya perkalian ya. Oh, G operasinya dot gitu ya. Supaya netral kita saya tidak sebutkan jumlah kali atau apa tapi ya. Pokoknya adalah operasi titik gitu. Anggotanya adalah E, kemudian A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat dan seterusnya ya. Jadi ini yang dimaksud A pangkat 1 itu ya A kuadrat itu A dot A pangkat 3 itu A kuadrat dot A ya, atau A dot A kuadrat seperti itu ya. Jadi H adalah subgrup. Tunjukkan apakah H itu subgrup normal. Oke. Gampangnya begini, kalau kita mau pakai cara cepatnya, kalau G ini kan grupnya komutatif, Bu ya. Benar nggak? Kalau kita kalikan sembarang, jadi maksudnya gini loh, ini G ini kan elemennya semua berbentuk A pangkat K gitu kan. K-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 0 ya. Atau K-nya itu pokoknya adalah bilangan modulo 6. Kalau A pangkat 0 itu E, A pangkat 1 itu ya A kuadrat, A, dan seterusnya kan. Kalau kita kalikan A pangkat, misalkan A kuadrat kali A pangkat 4, itu sama dengan A pangkat 4 kali A kuadrat kan. Kita tinggal jumlahin pangkatnya. Kalau G ini kan komutatif berarti. Kalau komutatif itu pasti semua subgrupnya normal. Seperti itu. Tapi kalau ini, kalau mau detailnya, artinya gini, kita tidak atau misalkan mau jawab pakai sifat komutatif, tapi khawatirnya tidak boleh gitu ya. Ya oke, kita jawab pakai cara ini ya, pakai definisi gitu ya. Jadi apa yang dimaksud hanya normal di G? Jadi di sini saya tulis dulu. G ini anggotanya identitas, terus A dot A dinotasikan A kuadrat, A pangkat 3 itu adalah A kuadrat kali A. Ya. Terus A pangkat 3 kalau kali A itu adalah A pangkat 4.
A pangkat 5, dan A pangkat 5 ketika dikali A itu hasilnya identitas. Ini namanya disebut grup siklik. Mungkin saya nggak ingat ya dulu waktu semester 1 apakah saya sempat ngajarin ini atau cuma sekilas ya, tapi ini istilahnya ini grup siklik namanya. Jadi yang elemennya semua berbentuk A pangkat N gitu ya. Ini dengan N-nya bilangan modulo 6. Ya, jadi A pangkat 6 itu sama aja dengan identitas. A pangkat 7 sama aja dengan A pangkat 8 sama aja dengan A kuadrat gitu. Nah, H itu isinya adalah E, A kuadrat, dan A pangkat 4. H dikatakan normal di G apabila apa? Ini kalau pakai definisi, untuk setiap G anggota G dan H anggota H berlaku GH G inverse elemen H. Ya. Oke, sekarang gini, karena anggota H cuma ada 3, ya, itu kita bisa ngecek satu persatu. Kalau hanya adalah identitas, kita bisa cek G kali H G inverse, itu kan berarti G kali E kali G inverse kan, sama dengan GG inverse sama dengan identitas. Nah, identitas jelas anggota H. Gitu ya. Tapi sekarang gini, kalau H-nya adalah A kuadrat. Kalau G ini berbentuk A pangkat K, gitu ya, dengan K ini bilangan bulat modulo 6, ya, maka G inverse itu apa? G inverse itu A pangkat 6 kurangi K, ya. A pangkat K, dengan di sini K itu antara 0 sampai 5 ya. Di sini G inverse itu akan berbentuk A pangkat 6 dikurang K. Betul nggak? Kalau A kuadrat inverse A pangkat 4. A inverse A pangkat 5. A pangkat 3 inverse A pangkat 3. Gitu. Oke? Jadi kalau kita bentuk GHG inverse, ini A pangkat K, A kuadrat, A pangkat 6 min K, ini hasilnya berapa nih? K tambah 2 tambah 6 min K, 6 tambah 2, 8. Tapi kalau dalam modulo 6, ini hasilnya adalah A kuadrat, ya kan? A pangkat 8 itu kan sama dengan A kuadrat, ini adalah anggota H. Kalau hanya adalah A pangkat 4, kita buat pegang A pangkat K, A kuadrat, A pangkat 4 ya, A pangkat 4, A pangkat 6 min K, ini hasil jadi A pangkat 4. Karena jumlahnya K tambah 4 tambah 6 min K, itu berarti 10 kan? A pangkat 10, tapi 10 modulo 6, 4. Jadi ini anggota H. Nah, kalau kita lihat, apapun H-nya, itu selalu anggota H. Iya, oke. Sebentar, Bu. Iya, iya. Jelas belum? Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya terpenuhi ya, terbukti ya. Sembarang G, sembarang H, perkalian G kali H kali G inverse selalu masuk di H semua. Silakan kalau ada yang lain.
Ya, silakan lanjut kalau ada yang berikutnya. Izin Pak Yudi. Ya, Jika ingin menentukan automorfisma itu, mohon maaf ini kan kalau saya baca kan agak dia kan harus kita buktikan pemetaan identitas ya Pak sama grup komutatif. ya, Nanti ini bukan identitas. Satu-satu harus automorfisme itu syaratnya harus home, kemudian injektif dan surjektif. 3 itu aja. kalau misalnya Pak untuk automorfisme fungsi kalau komposisi bagaimana Pak cara menentukannya? Ya sama aja. Maksudnya ada 2 fungsi dikomposisikan. Ya, Terus buktikan dia automorfisme gitu. Atau maksudnya gimana? Yang ya, ah, bisa begitu Pak. tetap aja kan hasil komposisinya jadi suatu fungsi baru kan. Katakanlah ada fungsi f sama g dikomposisikan jadi f dot g atau g dot f misalkan kan, tergantung urutannya kan. Itu misal kita kasih nama fungsinya jadi fungsi h yang baru ya. Berarti kan kita nunjukin h itu automorfisme ya sama. Tunjukkan h-nya adalah home, tunjukkan dia satu-satu, tunjukkan dia surjektif atau pada gitu. Berarti 3 syarat itu yang kita harus penuhi ya Pak? Betul, betul. Karena pengertian automorfisme kan memang itu pengertiannya. Nah, kecuali kalau yang Ibu maksud ada gini, misalkan F-nya home, F-nya automorfisme, terus G-nya automorfisme, nah, perlihatkan bahwa komposisinya juga automorfisme. Nah, itu berarti memang kita akan memanfaatkan sifat automorfisme dari masing-masing, ya, dari F-nya dan juga dari G-nya gitu. Tapi itu pernah saya buktikan, pernah saya tunjukkan ya. Tapi kalau memang ingin ditunjukkan lagi sih nggak apa-apa, bisa. Tapi saya nggak tahu apakah yang dimaksud Bu Rina memang begitu atau beda gitu ya. Mungkin saya ingin bertanya jika misalnya salah satunya automorfisme Nah, yang belum, apakah bisa nanti kita membuktikan bahwa fungsi komposisinya itu automorfisme, Pak? jadi begini, kalau yang satu automorfisme, yang satu tidak misalkan ya. Oke. Itu masih
gini, itu kan juga sangat ini apa? Sangat kasuistik juga. Maksudnya bisa jadi komposisinya itu berupa automorfisme, tapi bisa jadi komposisinya tidak berupa. Oh, tapi enggak juga gini. Kalau auto kan dari himpunan yang sama ya. Gini, kalau satunya auto, satunya enggak, itu tidak akan jadi automorfisme, Bu. Tidak ini ya. Itu akan gagal komposisinya ya. Maksudnya tidak urutannya mau bagaimanapun ya. Misalkan F-nya auto, G-nya tidak, maka mau F.G atau G.F itu dia tidak akan jadi automorfisme. Memang agak sulit juga menjelaskannya ya. Tapi maksudnya G itu tidak automorfisme kan berarti kemungkinannya macam-macam loh. Entah G-nya itu bukan home, tapi kemungkinan besar sih kalau di grup ya konteksnya biasanya pemetaan itu home. Cuma yang jadi masalah apakah satu-satu atau enggak ya. Terus subjektif atau enggak itu kan ya kalau home secara umum kan tidak mesti satu-satu, tidak mesti pada gitu. Pak, ingin bertanya lagi Pak, yang jika misalnya bukan dua-duanya automorfisme, tadi kan misalnya fungsi biasa, F-nya fungsi biasa, G fungsi biasa, buktikan bahwa komposisi G-nya automorfisme. Itu apakah kita membuktikan home-nya satu-satu F home-nya, Enggak. apakah komposisi aja yang kita buktikan home? Yang dibuktikan komposisinya, hasilnya. Oh, hasilnya saja. Hasilnya aja. Satu persatu ya, Pak? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, waktunya masih cukup panjang.
Paspor aku di mana? Fotokopi. Enggak. Kan aku ada itu, data paspor. Di mana nih? Data. Makan heula. Apa nama drive-nya? Boleh saya usul, Kak? Ya, Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, boleh nggak kalau pertanyaannya dari Bapak untuk latihan dari kita? oke. Ya kalau saya paling dari buku ini aja, dari buku Herstein yang edisi 3 ya, yang ini. Cuma saya kan sebenarnya selalu rekomendasikan ini dicoba soal-soalnya gitu ya. Jadi saya sebenarnya berharap eh, ya Bapak Ibu justru ngajukan soal dari buku ini. Kalau yang dari buku jilid 2 edisi 2 itu biasanya soalnya sudah saya pilihkan dan sudah saya bahas di ini di perkuliahan ya. Jadi kalau saya bahas soal di kuliah itu biasanya saya ambil dari buku jilid kedua dan milih soalnya itu biasanya enggak juga tidak banyak soal yang ini ya, yang atau eh, ya soal tidak tidak semua soal ya itu bisa dibahas gitu. Maksudnya tidak semua soal itu eh, cocok gitu ya. Jadi ini coba kita lihat aja beberapa soal di ini ya di textbooknya ya. Oke. Nah ini yang tentang home. Jadi kita ini karena saya patokannya dari yang edisi 2 jadi mungkin kalau dari edisi 3 ini agak ini mungkin agak lompat-lompat karena urutannya itu agak beda. Oke, mungkin mungkin babnya ini ya. Yang pertama ini masih tentang grup. Masih masih dasar. Kemudian
Oke, ya mungkin dari bagian ini nih. Karena kita mulai dari normal ya, subgroup normal, kemudian home. Kalau di buku edisi 3 dia jadi satu ini, satu bab, satu section gitu. Oke, kita lihat soalnya ya. Nanti kita pilihkan beberapa yang relevan ya. Dari soal yang ini ya, yang level mudah dulu. Nah, nih, kalau yang kaitan sama home itu kan nomor 6 ya. Image G adalah subgrup G aksen. Ini udah pernah saya buktikan di perkuliahan ya. Yang dimaksud image itu kan range jangkauan. Sama pengertiannya seperti range dari fungsi biasa. Dia adalah subgrup. Jadi kalau mau dilihat catatannya lagi ya silakan, saya yakin masih ada itu. Karena pernah saya buktikan. Nomor 7 juga ya. Bahwa membuktikan satu-satu ya, seperti lema yang tadi saya tulis, itu cukup perlihatkan bahwa kernelnya hanya memuat unsur identitas. Atau kernelnya itu istilahnya himpunan singleton ya. Singleton maksudnya cuma punya satu unsur gitu. Nomor 8, cari isomorfisme G, grup semua bilangan real di bawah operasi penjumlahan pada ada kata-kata onto. Onto itu berarti dia surjektif ya yang diminta. G aksen grup semua bilangan positif di bawah perkalian positif real number. Nah, kalau masih ingat ini isomorphism ya. Dari grup penjumlahan ke grup perkalian. Tapi ingat grup perkalian itu di sini grupnya dibatasi hanya bilangan positif. Kira-kira apa nih? Misal nomor 8 ya. Jadi domainnya R dengan ini. Jadi kita diminta bikin contoh ini nih. Jadi grup G-nya itu adalah bilangan real dengan operasi penjumlahan, terus kodomainnya itu adalah bilangan real positif dengan operasi perkalian ya. Apa contoh home di situ? P dari G aksen kira-kira. Masih ingat nggak? Dulu saya pernah kasih contoh ya, yang mirip ini. Tapi mungkin agak beda di ininya, di bilangannya ya. Oh, tapi ya oke, saya juga agak lupa. Real kalau nggak salah, sama-sama real. Apa contohnya? Pemetaannya. Ya, contohnya adalah X dipetakan ke 2 pangkat X. Ini apakah home? Kalau kita ambil XY anggota G, kita periksa V dari XY. Ingat, di sebelah kiri, ini operasinya penjumlahan. Jadi produknya itu, ya kalau kita katakan produk atau perkalian itu bentuknya adalah penjumlahan, X tambah Y ya, operasinya. Ini adalah 2 pangkat X tambah Y, dan ini menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Dan ini berarti sama dengan P X dikali P Y. Jadi kesimpulannya P adalah home. Oke, satu-satu kita cek ya. Misalkan XY anggota G dengan PX sama dengan
Y, apa artinya? Maka kita punya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. Bisa kita drop duanya? Ya, tentu saja kalau ditanya alasannya apa kok bisa di drop duanya ya, atau kenapa, atau kita bisa tahu X sama Y-nya sama, pasti sama ya. Itu caranya banyak ya. Bisa kita tarik logaritma misalkan ya, atau bisa kita bagi 2 pangkat X bagi 2 pangkat Y sama dengan 1, seperti itu ya. Atau ya pokoknya banyak cara. Tapi yang jelas kita tahu bahwa persamaan ini hanya tipe-tipe X sama dengan Y. Berarti kesimpulannya V 1, 1. Kemudian apakah V ini pada? Ya, ambil sembarang unsur Z anggota G aksen. Kira-kira perapetannya apa? Kalau Z anggota Boleh diguntingin nggak, Mbak? Gimana? Kalau Z anggota G aksen, jelas ini Z-nya positif ya. Karena G aksen kan underlying himpunannya apa? Underlying set-nya R plus ya, bilangan positifnya. Di sini catat bahwa Z ini positif. Kalau Z positif, 5050. Masih ya. punya logaritma, ya kan? Pandang log Z dengan basis 2 anggota G. Betul ya? Ingat ya, Z itu positif. Kalau positif, jelas kita bisa tarik logaritmanya kan, dengan basis berapapun. Tapi kalau kita mau dapatkan prapeta dari Z, maka kita tarik logaritma dengan basis 2 ya. Nah, di sini kita kasih nama aja misalkan H. Jelas H anggota G ya. Karena logaritma Z basis 2 itu bilangan real. Kita lihat bahwa H itu sama dengan apa? 2 pangkat log Z dengan basis 2. Ini hasilnya apa? Tidak lain Z. Ya. Apa kesimpulannya? Jadi H itu prapeta dari Z. Oke, jadi kesimpulannya V pada. Itu contoh. Kita coba lihat soal berikutnya ya. Tadi kan nomor 8 ya. Nomor 9. Jika G adalah grup di contoh 6 section 1 berapa ya. 10. Himpunan H, G juga adalah normal subgroup. Oh, nggak usah, ini dihedral ya. Kita lewat aja. Nah, ini 12 center ya. Center ada subgroup normal. Ini seingat saya pernah dibuktikan juga. Pernah dibahas di kuliah. 13 jika G himpunan Abel berhingga order N. JG A pangkat M. Temukan syarat perlu dan khusus, syarat perlu dan syarat cukup supaya jadi isomorfisme. Oh, oke, nggak usah. Nah, ini nomor 14 bisa nih. Misalkan G Abel, terus V, G ke G aksen home yang surjektif. Kata-kata onto ini harus diperhatikan, ini surjektif. Tunjukkan bahwa G aksen itu juga harus abelian, harus Abel. Oke, ada yang mau coba nggak? Jadi kalau home secara umum ya, G-nya Abel nggak harus G aksennya Abel. Tapi kalau dia surjektif, maka tuh mau nggak mau G aksennya harus abelian. G Abel di G aksen itu adalah home dan pada.
akan diperlihatkan bahwa G-aksen itu ada. Oke. Apa artinya G-aksen Abel? Operasi di G-aksen komutatif. Jadi kalau kita mau tunjukkan G-aksen Abel, apa yang kita lakukan pertama kali? Ambil ya dua unsur di G-aksen, katakanlah A dan B. Ambil AB anggota G-aksen. Oke. Terus apa yang bisa kita lakukan? AB anggota G-aksen. Ya, padanya ini, kata-kata pada ini yang menentukan. Jadi karena V pada, maka ya masing-masing A dan B ini kan punya prapeta. Karena V ini pada, maka A dan B 94, 49, punya prapeta 49, 64. di G. Misalkan kalau A prapetanya sebutlah M ya, itu artinya apa? Misalkan A itu adalah VM, prapeta di G oleh V lengkapnya ya. Misalkan A itu adalah VM dan B adalah M. Perhatikan bahwa A kali B itu sama dengan VM kali Vn ya. Berarti sama dengan Mn karena dia home. Nah, baru sekarang sifat Abel dari G ini kita lakukan. Jadi karena ini Mn kan ada di G kan, perkalian di G kan. Karena Abel ya bisa dibalik Nm dan ini sama dengan Vn Vm. Nah, ini berarti sama dengan BA. Terbukti kan AB sama dengan BA. Terbukti bahwa G-aksen Abel. Itu nomor 14 ya. Nomor 15 jika G adalah sembarang grup N normal di G, V GG aksen adalah pada. Tunjukkan bahwa image-nya adalah normal subgroup. Oke, ini rasa-rasanya pernah juga saya tunjukkan. Nomor 16 juga normal-normal, maka MN-nya juga normal. M irisnya normal. Oke, 18, tapi ini sulit ya. Skip aja ya. Nomor 19 lewat 20 pernah, seingat saya pernah. Nomor Oke. Dari middle levelnya ya, ada nggak kira-kira? Oke, coba saya kita lihat tentang ini ya, faktor grupnya. Group quotient. Jika G grup semua bilangan real tak 0 di bawah kalian N grup bilangan positif.
Nah, nomor 12 mungkin nih. Jika G adalah grup, N-nya subgrup normal, terus G per N itu grup faktor ya, dan dia abelian. Perlihatkan bahwa A kali B kali A inverse kali B inverse itu anggota N untuk setiap A dan B. Nah, kalau nomor 13 sebaliknya. Kalau G-nya grup N normal, terus A, B, A inverse, B inverse itu anggota N, maka G per N-nya harus abelian. Nah, sebagai tambahan, A, B, A inverse, B inverse itu ada sebutannya ya. Itu istilahnya adalah komutator. Oke, kalau mau menunjukkan ini, ya, nomor 12 ya, G grup. Kalau G grup, kemudian N-nya subgrup normal, terus di sini G per N-nya abelian ya. Ini artinya kalau kita punya perkalian dua koset, NA NB itu sama dengan NB NA. Tapi ini berarti apa? NAB sama dengan NBA kan? Kan cara mengalihkan begini. Berarti artinya apa nih? AB BA inverse itu anggota N. Kenapa? Ya kan istilah apa? Kongruen modulo itu loh. Kalau kita punya dua koset HA HB, ini artinya A kongruen B modulo H, atau artinya AB inverse anggota H, gitu kan? Jadi kalau dua koset ini sama, ya ini kalau diuraikan kita lihat AB, A inverse, B inverse. Nah sekarang kalau sebaliknya, G group, N subgroup normal, dan untuk setiap AB anggota G berlaku AB A inverse B inverse anggota N, ya tinggal kita balik ke atas, bahwa ini artinya AB dikali BA inverse anggota N, dengan kata lain AB kongruen BA modulo N, maka akibatnya adalah koset NAB sama dengan koset NBA, atau akibatnya adalah perkalian NANB sama dengan NBNA, yang kemudian menyimpulkan bahwa G per N-nya adalah abel. Ya, jadi tinggal alurnya dibalik aja. Ini mengakibatkan ini berarti ke sini, dan balik G per N-nya ada abel. Oke. Jika G abel, G punya elemen order M, maksudnya order elemen itu adalah kalau dia dioperasikan M kali, hasilnya identitasnya. M-nya bilangan terkecilnya. Ya. Tunjukkan bahwa G punya elemen order Mn. Oke. Oke, nggak usah lah. Nomor 17. G adalah grup abel order Mn. M dan N relatif prim. M-nya adalah himpunan unsur di G yang ordernya M, yang kalau dipangkatkan M hasilnya adalah identitas. Tunjukkan bahwa M subgroup. Oke, nggak usah lah. Ya, yang teorema home
Oke, ini terus yang ini ya, yang grup permutasi ya, yang belum ya. Ini yang symmetric group. Ya kalau ini kan biasa aja ya. Ini udah kita bahas. Ini yang di komposisi cycle. Tentukan cycle decomposition and order. Yang dimaksud order itu ini ya, dipangkatkan berapa dia balik kembali ke identitasnya. Yang nomor 3 nih coba express as the product of disjoint cycle ya. Find the order. Nomor satu pernah nggak ya? Kalau kita coba kerjain lagi nomor 1 deh. Itu kan cycle satu, dua, tiga, lima, tujuh. Kali cycle 2, 4, 7, 6 nih. Oke, ingat kesepakatan kita ngerjainnya dari kanan ya. Jadi ini kita tulis dulu. Ini anggaplah karena angka terbesar 7 ya. Ini S-nya S7 ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 ya. 7 ke 1. Jadi 4, 6. Ini 1 ke 7. 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 1, 6 ke 2. Jadi 1, 3, 5. Kalau dikalikan hasilnya jadi ingat kita dari kanan, jadi 1 ke 1, sini 1 ke 2. 2 ke 4, 4 ke 4. Terus 3 ke 3, 1 ke 5. 4 ke 7, 7 ke 1, 5 ke 5, 5 ke 7, 6 ke 2, 2 ke 3, 7 ke 6, 6 ke 6. Nah, sekarang kalau kita tulis dalam bentuk cycle, ini kan 1, 2, 2 ke 4, 4 ke 1. Ya. Kemudian 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 3. Oke, sekarang ordernya gimana? Jadi yang dimaksud order itu gini. Jadi misal ini peta ya. Peta pangkat berapa, dia akan balik ke identitas. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, oke.
ingat ya, kalau disjoint cycle ini kan dia bolak-balik sama aja ya. Urutan ditukar juga nggak apa-apa. Kalau ini kita urai ya, misal ini adalah theta 1, ini theta 2. Theta 1 ini punya order 3. Artinya gini, bisa dicek ya. Kalau theta 1 itu kita pangkatkan 3, itu nanti hasilnya adalah identitas. Karena di sekali jalan 1 ke 2. Ya. Nanti 2 kali jalan, 1 akan ke 4 ya. Kalau pangkatkan 3, 1 balik lagi ke 1 gitu. Dan yang lain juga gitu ya sama. Kalau theta 2 perlu berapa pangkat? 4 kali baru sama dengan identitas. Ya, kalau theta 2 3 ke 5, kalau kuadratnya 3 ke 7. Theta pangkat 3, theta pangkat 3 3 ke 6. Kalau pangkatkan 4, 3 balik lagi ke 3. Yang lainnya juga gitu, balik ke ya, 5 balik ke 5, 7 ke 7, 6 ke 6. Jadi kalau kita mau cari order theta supaya jadi identitas, theta harus pangkat berapa supaya jadi identitas paling kecil? Pangkat 12. Ya kan? KPK-nya antara 3 sama 4, kelipatan sekutunya yang terkecil. Jadi kalau theta 1, jadi kalau theta 1 tiap pangkat 3 dia balik jadi identitas kan. Theta 2 tiap pangkat 4 balik jadi identitas. Nah, mereka akan sama-sama menjadi identitas ketika pangkatnya 12, pertama kalinya di situ ya. Itu kurang lebih yang soal nomor 3 ini. Jadi di situ yang dimaksud order itu ketika theta keberapa yang menghasilkan identitas ya Pak Yudi? Ya, yang dimaksud order group itu order maksudnya yang dimaksud dengan ini ya. Yang dimaksud dengan order dari elemen. Oke, saya ulangi ya. Ini kan sebenarnya istilah dasar ya, tapi takutnya lupa ya. Kalau G itu adalah grup, kalau G itu grup, ya, yang dimaksud order G itu adalah banyaknya unsur di G. Tapi kalau G anggota G, order dari G itu adalah bilangan bulat positif N terkecil sehingga di pangkat N sama dengan identitas. Gitu. Udah pulang ya? Jadi bedakan antara order dengan order elemen dari grup. Kalau yang bawah tuh, yang atas kan order G, G-nya grup, G besar ya. Yang bawah order dari G kecil, G-nya adalah elemen. Gitu ya. Ya, nggak tahu kenapa namanya bisa sama gitu, padahal sehingga jadi membingungkan kan. Padahal harusnya dikasih namanya jangan mirip gitu ya. Karena pengertiannya kan beda. Gitu. Ya, saya rasa kalau dari saya sendiri ya nggak ada lagi soal yang ini ya. Yang lainnya ini kan ini dah yang di luar inilah ya, di luar materi kita. Kalau masih ada silakan ya. Kalau tidak ada, Pak, izin Pak, mau nanya lagi. Itu ya. tadi mencari theta 2 itu kan theta kali 4 ya. Terus kan itunya di dalamnya kan cuma 1 2 4. Apakah nanti kita bikinnya sampai 6, Pak? 1 2 3 4 5 6. Ini. Iya, pilihannya ya. iya. Ini kan ceritanya himpunannya S7 ya. Jadi kalaupun ditulis begini kan konteksnya kita asalnya adalah dari
permutasi di himpunan S7. Jadi kalau kita nulis tetap 1, 2, 3 sampai 7. Gitu. Oh, tetap Sampai sampai. pulang. Iya. Heeh. Theta 2 juga 1, 2, 3 sampai 7 ya. Iya, Gitu. iya. Tapi waktu itu kan Bapak pernah mencontohkan yang anggotanya sampai 6 ya, Pak. Di situ Mm-mm. kan identitasnya itu ketika theta 4, theta pangkat 4. Ketika Jadi gimana? Oh ya, theta pangkat 4 hasilnya identitas gitu. iya, jadi Terus? kan berarti dengan cara yang sama kita harus menjabarkan seperti itu ya, Pak. Jadi nanti akan ketemu hasilnya theta pangkat. Ordernya Oh, ketemu nanti. di sini kan cuma 6, Pak. 6 anggota, terus theta identitasnya theta pangkat 4. Ini kalau misalnya 7 anggota nanti akan ketemunya theta pangkat 4 juga berarti ya, Pak? Kalau saya hitung manual begitu. Ya, yang ini nih. Ini kan cycle ini panjangnya cuma 4 kan? 3, 5, 7, 6 kan? Itu pasti ordernya 4. Bisa dicek ya? Oh, Kalau theta 2 sekali jalan, 3 kan ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 3. Kalau 2 kali jalan, 3 ke 7, 5 ke 6, 7 ke 3, gitu kan? Terus 6 ke 5. Kalau 3 kali, theta pangkat 3, 3 ke 6, 5 ke 3, 7 ke 5, 6 ke 3 gitu ya. ya. 6 ke 7. Nah, kalau pangkat 4, 3 balik lagi ke 3, 5 balik ke 5, 7 balik ke 7, 6 ke 6. Soalnya waktu itu Bapak kan menjelaskannya theta pangkat 4, theta pangkat 3 dikali theta ya, Pak? Betul. Jadi kalau itu kan caranya memang agak panjang ya, kita harus jabarkan dulu ya, Pak? Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan theta pangkat 4 itu sama dengan identitas begitu ya, Pak? Iya. Oh iya, baik, nanti saya coba jabarkan dulu. Terima kasih Pak Yudi. Iya, lebih bagus kalau supaya yakin, coba aja ini dijabarkan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 7 kan dapat theta 1. Bener nggak setelah dipangkatkan sampai 3 kali dapat identitas? Itu biar supaya ini lebih yakin dan lebih kelihatan ininya, kelihatan prosesnya gitu. Bisa gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang nanya, masih ada sedikit waktu ini. Ya udah, baik, kalau sudah tidak ada, ini saya save dulu. Kalau tidak ada berarti buat hari ini cukup ya. Jadi ini kuliah terakhir, nanti kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita laksanakan UTS. Mungkin dipastikan aja kita mulai jam 4 aja supaya lebih tenang gitu. Ya, nanti teknisnya ya pokoknya seperti yang sudah saja, nanti saya buatkan classroom, terus untuk distribusi soal dan koleksi jawabannya juga nanti dari sana saja gitu. Oke. Teknisnya ya sebenarnya sama aja, tidak ya kan seperti yang sudah aja lah gitu. Baik. Terima
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jaga kesehatan dan persiapkan untuk tesnya, mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.